Baiklah, selamat malam semuanya. Bagi Anda yang berminat, mungkin punya minat yang sama dengan saya di dalam ketertarikan kepada sebuah aplikasi Microsoft khususnya di Excel. Tertarik dengan rumus-rumus yang mungkin begitu banyak, tetapi alangkah lebih baik kalau kita bertahap dan secara bertahap. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga tentunya bagi diri saya. Baik teman-teman atau kawan-kawan, kali ini saya akan mencoba berbagi tentang penggunaan salah satu rumus dari aplikasi Microsoft Excel ini, yaitu dengan rumus VLOOKUP. Jadi kurang lebih kalau saya ketik mungkin akan seperti ini. Maaf. Akan seperti ini. VLOOKUP. Ini adalah salah satu rumus yang memudahkan kita di dalam perhitungan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung ke tabel. Ini ada sebuah tabel dari data penghasilan PNS pada sebuah lembaga. Ini terlihat sangat sederhana, ya, karena hanya 10 orang yang kita lihat di sini. Tetapi bagaimana kalau misalkan dalam sebuah lembaga lebih dari 10 orang, ada puluhan orang, bahkan mungkin ratusan orang, sehingga untuk mendata penghasilan itu tentulah tidak bisa kita lakukan berlama-lama, tetapi harus dilakukan secara sederhana, secara cepat, tetapi dengan menggunakan teknik yang sederhana. Nah, inilah adalah salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan rumus VLOOKUP ini di dalam Microsoft Excel. Nah, tujuan utamanya adalah dari pembuatan tabel ini adalah ingin mendata keseluruhan penghasilan dari pegawai dalam sebuah kantor, sebuah lembaga, sebuah perusahaan. Tentu saja dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi ini ada dua tabel di sini. Yang pertama adalah daftar penghasilan, kemudian yang kedua ini adalah merupakan tabel gaji. Nah, kita akan pindahkan tabel-tabel ini ke sini sehingga secara individu dan per orang, per kapitanya bisa kita lihat berapa penghasilan mereka. Ya, saya katakan sekali lagi, mudah sih sebetulnya kalau dilakukan dengan cara diketik secara manual. Tetapi bagaimana kalau sudah mencakup beberapa puluhan orang, ratusan orang? Nah, ini. Jadi ini ada sebuah aplikasi yang mungkin bisa menyederhanakan pekerjaan kita. Nah, tidak akan terlalu panjang, mungkin kita langsung aja. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan pada rumus yang kita lihat ini, tetapi saya akan tampilkan dulu sebuah cara dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Ini ada deretan pendapatan. Kemudian dalam pendapatan ini ada yang pendapatan yang dihasilkan dari gaji pokok. Kemudian juga ada yang dihasilkan dari tunjangan. Dan ada pula yang dihasilkan dari transport, dan yang terakhir adalah merupakan kolom tentang total penghasilan. Nah, kita akan isi yang pertama adalah deretan dari gaji pokok ini. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan masukkan penghasilan dari tunjangan dari keseluruhan pegawai, dan yang terakhir adalah kita akan isikan ini adalah pendapatan dari transport. Baik, kita awali aja dari gaji pokok. Untuk memindahkan data ini ke atas supaya terisi semua. Nah, ya, caranya tentu saja setiap rumus yang ada di dalam Excel itu selalu diawali dengan lambang seperti ini. Sama dengan, ya. Nah, ini lambangnya yang selalu kita lihat. Kemudian setelah itu, nah, kita ketik selanjutnya dengan kunci rumusnya, yaitu VLOOKUP. Nah, seperti ini. Kemudian kita
beri tanda buka kurung. Nah, teman kawan-kawan, ini baris pertama atau row yang pertama ini merupakan kunci untuk row-row berikutnya. Merupakan kunci untuk row-row berikutnya, ya. Nah, gaji pokok seorang pegawai yang bernama Sarkimin di dalam golongan 2A, berarti kita kan ingin mengetahui untuk gaji golongan 2 ini berapa, gitu kan? Karena ini adalah menjadi fokus tujuan kita untuk mengetahui gaji seseorang, menuliskan gaji seseorang berdasarkan golongan. Berarti ini kita klik, maka dia akan langsung masuk ke sini. Apakah bisa dilakukan secara manual dengan cara diketik seperti biasa misalnya? Oh, bisa. Bisa pula kita melakukan seperti itu. Misalnya kita klik aja di keyboard kita dengan di sini golongan 2A yang bernama Sarkimin ini ada di kolom B6. B dan 6. Maka kita tulis di sini dengan tulisan B6 ya, B6. Sama kok ya dengan tulisan B6 seperti itu. Tapi kenapa toh kita tidak menggunakan cara yang lebih mudah aja? Bisa dengan cukup mengklik. Nah, di sini di B6, maka dia akan langsung masuk ke wilayah ini. Ya, akan langsung masuk ke wilayah ini ya. Saya akan ulangi dari awal. Coba lihat setelah kita mengisi kunci rumusnya dengan menggunakan VLOOKUP. Klik di sini menjadi 2. Golongan 2A yang akan kita fokuskan di sini. Kemudian setelah itu kita kasih tanda titik koma. Ini jangan lupa, titik koma adalah salah satu tanda yang dikhususkan atau yang ditujukan untuk pemfokusan kepada bilangan-bilangan berikutnya. Nah, karena data gaji ini ada di dalam tabel gaji. Nah, tabel gaji itu adanya di B2A sampai dengan E22. Sekali lagi dari B19, dari B19 sampai dengan E22 ini ya. Maka inilah yang kita seleksi, ditandai, dan dia secara otomatis akan langsung masuk ke area ini, ke area rumus ini sudah akan masuk dia. Ya, nah, oke, saya akan ulangi biar lebih jelas. Saya akan hapus dulu. Nah, karena sekali lagi bahwa tabel gaji itu ada di rincian gaji itu ada pada tabel gaji, maka otomatis daerah inilah yang akan kita seleksi. Di sini tertulis B19 sampai dengan E22. Dari mana B19? Ini B di kolom kedua dan ini adalah 19. Ya, kemudian dari mana E22? Ini akhir atau ujung dari tabel ini adalah ada di posisi E dan ada di posisi 22, berarti E22. Jangan lupa. Nah, setelah itu kita tekan salah satu keyboard yang ada di salah satu kode keyboard namanya di keyboard Anda, yaitu F4. Oh sorry F4, masa F4 ya. Saya ulangi. Oke, saya ulangi. Salah satu kita tekan F4 ya. Nah, maka di sini akan terlihat sebuah tanda, ini namanya disebut dengan absolute. Tanda absolute ini adalah untuk mengikat area
yang menjadi tuh apa acuan kita. Jadi mengikat area yang menjadi acuan kita supaya masuk ke dalam rumus. Ya, absolut B19 sampai dengan absolut E22. Jadi ini perhitungannya ada di sini dan jangan lupa setelah itu nah, berikutnya apa tujuan kita? Jika tujuan kita adalah transport yang akan kita lihat, ya, maka area ini yang menjadi fokus kita. Nah, misalkan maaf ini setelah ini kita kasih tanda titik koma dulu. Andaikan kita mengklik, ya, andaikan kita mengklik di area yang ini berarti adanya di ini. Oh ya, maaf sekali lagi ini tabel ini memiliki 4 array. Ini array yang pertama, ini array yang kedua, dan ini array yang ketiga, dan ini adalah array yang keempat. Jadi kalau tujuan kita adalah transport, ini berarti posisinya ada di array yang keempat. Otomatis kita ketik di sininya adalah 4. Tetapi ini tentu saja salah karena tujuan kita pengisian rumusnya adalah untuk mencari gaji pokok, berarti bukan 4 yang akan kita ketik tetapi adalah array 2. Nah, berarti yang akan kita ketik adalah array 2. Nah, seperti ini. Jangan lupa setelah itu maka tuntas, bereslah untuk perumusannya, tetapi jangan lupa karena diawali dengan buka kurung maka harus pula diakhiri dengan tutup kurung. Nah, gaji seorang sarkimin dengan golongan 2A, gaji pokoknya adalah 101.650.000 yang dipindahkan dari sini. Ke bawah kita tidak perlu lagi menulis rumus-rumus kayak tadi. Cukup kita tarik, kita letakkan kursor kita di area paling sudut bawah. Nah, di area sudut paling bawah ini, di area gaji pokok tadi, kemudian kita tekan atau hold istilahnya atau handle istilahnya, kemudian kita tarik seperti ini. Maka kan secara otomatis data-data yang ada di sini itu terpindah secara otomatis ke sini. Jumeti 2A penghasilannya sama dengan Sarkimin. Ketoy 2B. Nah, golongan 2B di sini ada 1.875.000 akan terpindahkan ke sini secara otomatis. Dan seterusnya sampai dengan Jupri di sini. Golongannya 2D. Gaji pokoknya untuk golongan 2D itu adalah 2.250.000. Jadi secara otomatis sudah terpindah ke area yang ini, ya. Nah, untuk selanjutnya untuk wilayah area tunjangan dan transport, ini pengerjaannya persis sama dengan yang kita lakukan yang di awal. Ya, kita masukkan dulu rumusnya dan jangan lupa bahwa ini di barisan paling awal ini atau row paling awal ini merupakan kunci untuk menjalankan rumus-rumus di area-area berikutnya. Ya, kita tunjangan berarti kita masuk ke area ini. Jangan lupa seperti tadi, karena rumus Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian kita tulis rumusnya adalah V lookup. Jangan lupa pakai tanda kurung. Kemudian kita klik 2A. Tetap juga ada di sini 2A. Di sini tetap ada di B6. Kemudian kita kasih tindik koma. Ya, kemudian juga kita seleksi semua array yang ada di tabel gaji ini. Ya. Dan jangan lupa ditutup dengan maka ini ada di array yang ketiga. Maka setelah ini kita akan ketik angka 3
dan jangan lupa ditutup dengan tutup kurung, kemudian di pekerjaan yang rumit kalau dilakukan secara manual, tetapi akan sangat mudah dan memerlukan waktu yang tidak cukup lama untuk melakukan pekerjaan ini. Kita masuk ke area transport, barangkali juga Anda sudah paham betul ya. Kita masuk ke rumusnya lagi. Nah, ini menjadi patokan kunci ke area-area berikutnya. Dimasuk B6, jangan lupa kasih titik 2. Kemudian kita kembali. Tabel gaji ini kita seleksi semua array karena ini adalah fokus tujuan kita. Kemudian jangan lupa ketik F4 di keyboard. Karena di sininya 10 mempunyai bilangan yang sama, tetapi bagaimana kalau transport tiap golongan berbeda, kan begitu kan? Ini rumusnya seperti itu. Kita tinggal tarik saja dari sini ke bawah. Daftar rincian pendapatan gaji seorang pegawai. Nah, tetapi tentu saja banyak penggunaan aplikasi, penggunaan rumus-rumus VLOOKUP ini pada aplikasi yang lain, misalnya untuk mencari predikat nilai bagi siswa. Andaikan siswa mempunyai nilai yang misalnya berapa nilai akhirnya, predikatnya apakah dia B+, A+, atau baik, atau kurang, atau cukup, atau gagal, dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan untuk total penghasilan ini adalah sebuah pekerjaan yang kita tinggal, sedangkan untuk yang ini kan berarti total penghasilan ini kan dari total penghasilan semua. Nah, sebetulnya juga kita bisa melakukan penjumlahan ini dengan menggunakan kalkulator atau apa aja lah, dengan cara manual. Tetapi kenapa tidak kalau ada sebuah rumus yang memang memudahkan kita? Jangan lupa Excel selalu menggunakan sama dengan di awal rumusnya. Kita tulis sama dengan di sini karena ini adalah sebuah penjumlahan, dalam bahasa Inggrisnya adalah sum. Ya, oleh karena itu kita menjumlahkan dengan cara mengetik. Tinggal klik ke bawah saja. Tuh, mudah. Oke, sampai di sini dulu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan pada share atau berbagi dengan rumus-rumus yang lain. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum.